Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wa islam. Wassalli wassallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa, waktu demi waktu, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, serta tahun demi tahun yang tanpa terasa berlalu dengan sebegitu cepatnya. Maka para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kita hidayah, masih meneguhkan kita di dalam jalan keimanan, di dalam jalan ketaatan, jalan keistiqomahan dalam memegang agama Islam. Tak terasa pula kita sudah berada di awal tahun dari pergantian dari tahun Masehi 2025 ke 2026. Maka para jamaah, ini adalah pertanda bahwa semakin berkurangnya jatah usia kita, jatah umur kita untuk hidup di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada setiap kaumnya untuk mengenai ajal ataupun kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan menemui maut atau kematian. Maka tidak ada pesan yang lebih mendalam daripada zikrul maut, yaitu mengingat kematian itu sendiri. Maka kematian adalah pemutus nikmat bagi kita yang hidup di dunia ini. Kematian itu sudah cukup menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita memiliki batas waktu. Kita tidak akan abadi hidup di dunia ini. Kita hanya sementara berada di dunia yang fana ini. Maka cukuplah kematian itu menjadi pengingat terbesar kita untuk senantiasa kita melaksanakan segala amalan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita berusaha menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Para jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kembali tentang penjelasan dari hadis yang ada di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis yang ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bidakwahum la'idda'a rijalun amwalahum rijala amwala qaumi wa dima'ahum." Seandainya setiap manusia dipenuhi dengan tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah dari suatu kaum. Walakinil bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Namun penuntut wajib datangkan bukti, dan yang mengingkari wajib dituntut untuk bersumpah.
Hadis hasan rawahul Baihaqi. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Para jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika kita menuntut kepada seseorang terkait dengan harta ataupun darahnya, maka kita wajib mendatangkan bukti. Wajib kita mendatangkan bayyinah, bukti yang jelas terkait perkara tersebut. Ibnul Munzir mengatakan para ulama bersepakat bahwa yang menuduh diperintahkan untuk mendatangkan bukti, sedangkan yang dituduh cukup untuk bersumpah. Maka apa yang dapat kita ambil dari hadis ini di antara lain adalah kita tidak boleh menghukumi orang lain dengan sekedar tuduhan kita, dengan kita sekedar menuduh dia tanpa ada bukti atau keterangan yang jelas. Maka ketika ada seseorang menuduh tanpa adanya bukti, maka tuduhan itu niscaya tidak akan berlaku. Kemudian syariat Islam senantiasa melindungi harta dan darah dari tuduhan yang dusta, yang mana syariat menyuruh kita mendatangkan bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Maka di antara bukti tersebut adalah adanya saksi, adanya indikasi atau orang yang dituduh mengakui perbuatannya. Maka jika tidak ada bukti, orang yang tertuduh boleh untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala agar terlepas dari hukuman. Adapun jika yang tertuduh enggan bersumpah dan ingin menghindari dari hukuman, maka niscaya ia akan dihukum. Maka hadis ini adalah rambu-rambu atau aturan terkait qada, pemutusan hukum untuk suatu perkara dalam agama Islam dan untuk mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Kullu da'wa bila bayyinatin fahiya batilah. Setiap tuduhan yang tidak terbukti, maka tuduhan itu batil atau tertolak. Batilatun saqitatun illa aqral mudda'a alaihi. Tuduhan itu batil, tidak sah kecuali orang yang dituduh mengakui perbuatannya. Maka mungkin semoga hal ini dapat kita pahami bersama dan semoga kita dapat mengambil faedah daripada hadis ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.